Fibula merupakan patah kaki dan tungkai yang dimana kondisi tulang pada kaki dan tungkai ini mengalami patah atau retak. Patah kaki dan tungkai paling sering disebabkan oleh cedera saat berolahraga atau kecelakaan berkendara. Gejalanya dapat berupa memar, nyeri, dan bengkak. Gejala tersebut hampir mirip dengan gejala terkilir, tetapi gejala ini lebih parah dari gejala tersebut. Penyebab patah kaki dan tungkai disebabkan oleh benturan atau tekanan yang kuat melebihi kemampuan tulang untuk merendamnya. Tekanan kuat tersebut dapat berupa aktivitas berat yang dilakukan berulang-ulang, cedera akibat berolahraga, terjatuh, atau kecelakaan saat berkendara. Selain itu, ada beberapa penyakit yang dapat membuat tulang lebih lemah dan rentan patah, antara lain osteoporosis, rheumatoid arthritis, diabetes, rakitis. Gejala fibula akan menimbulkan rasa nyeri dan pembekakan. Gejala tersebut semakin terasa ketika bergerak. Pada patah kaki dan tungkai, dapat juga ditemukan tanda dan gejala berupa kelainan bentuk kaki dan tungkai, tungkai yang bermasalah menjadi lebih pendek, memar, mati rasa, tidak bisa berjalan. Anak-anak atau balita terkadang tidak mampu menjelaskan apa yang mereka rasakan. Orang tua dapat mencurigai patah kaki dan tungkai jika anak tidak bisa berjalan atau sering menangis dengan alasan tidak jelas. Apabila itu terjadi, sebaiknya segera menemui dokter. Proses penyambungan tulang yang patah dengan sendirinya. Pada dasarnya, tulang bisa melekat sendiri secara alami. Namun, dalam kasus patah tulang yang berat, memang harus ditempuh sejumlah tindakan seperti digips hingga operasi. Yang pertama, tahap inflamasi atau peradangan. Saat tulang patah, terjadi pendarahan di bagian dalam tulang. Untuk menghentikan pendarahan ini, darah akan membeku dan membentuk gumpalan darah. Yang kedua, tahap pembentukan tulang. Pada tahap ini, peradangan mulai diganti oleh jaringan baru yang disebut kalus halus. Proses ini berlangsung hingga minggu kedua sampai minggu ketiga. Lalu, kalus halus mulai diganti dengan jaringan tulang yang keras. Yang ketiga, tahap remodeling. Pada tahap ini, tulang yang berbentuk lebih besar dirubah secara perlahan ke ukuran semula. Tahap ini dimulai selama beberapa bulan hingga tahun. Selain penyempurnaan bentuk, tulang pun terus dibuat menjadi lebih berisi dan kuat. Setelah itu ada operasi. Proses operasi secara singkat yaitu pertama membuat sayatannya, setelah itu dibersihkan patahan tulangnya, setelah itu diklem tulangnya, setelah itu tulang yang patah harus diperbaiki dan dipertahankan posisinya sampai tulang tersebut menyatu kembali dengan memasangkan pen. Setelah itu pen tersebut di-skrup, setelah itu dijahit, setelah itu terakhir dipasangkan gips. Proses pemasangan gips. Pemasangan gips ini dilakukan untuk para penderita patah tulang. Pemasangan gips membantu menahan dan menjaga ujung tulang yang patah tetap pada posisi yang tepat, serta mencegah area di sekitarnya bergerak selama proses penyembuhan. Perangkat ini juga membantu mencegah atau menurunkan kontraksi otot dan menjaga area yang mengalami fraktur agar tidak bergerak. Gips akan dilepas jika tulang sudah kembali menyatu dan sudah dirasa kuat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tujuannya adalah mendekatkan ujung tulang yang patah seperti mendekatkan ujung luka yang dijahit, agar bisa saling menempel dan sembuh lebih cepat. Yang cepat yaitu 3-6 minggu. Setelah itu ada pemijatan atau urut.
3.